Halo adik-adik, selamat hari Minggu, selamat pagi. Selamat pagi adik-adik semuanya, apa kabarnya? Iya, kakak berharap semuanya dalam keadaan pasti sehat. Iya, kakak di sini bersama kakak Nana ya. Kita akan ibadah di pagi hari ini, biarlah kita selalu bersuka cita menyambut firman Tuhan, terlebih lagi memuji namanya Tuhan ya. Amin. Iya, adik-adik sudah mempersiapkan Kidung Ceria dan Alkitabnya. Ya, kakak selalu berharap sebelum ibadah, sebelum waktunya ibadah ya, sudah disiapkan semuanya. Terlebih lagi siapkan hati ya untuk mendengarkan firman Tuhan. Betul sekali. Iya, kakak sekarang kita akan mars dulu. Iya. Ya, adik-adik semuanya kita berdiri, sama-sama kita lakukan mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dentuman, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan Tuhan. Jadi bersama jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Baiklah adik-adik semuanya, dipersilakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita. Terlebih dahulu kita akan saat teduh sejenak. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian dari Kidung Ceria 215, baitnya yang pertama dan kedua. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Hai kawan, pujilah yang maha mulia, berjanjilah selalu setia padanya. Baiklah adik-adik, kita akan berdoa untuk membuka ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama anak Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari yang indah pagi hari ini. Kami boleh bersyukur, kami boleh memuji nama Tuhan dengan kami hadir dalam ibadah di pagi yang indah ini. Ya Tuhan, berkati impa kami pada hari ini Tuhan, dari awal sehingga akhirnya,
Biarlah nama Tuhan selalu kami muliakan, kami tinggikan kini sampai selama-lamanya. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Amin. Kita akan membaca puji-pujian yang diambil dari Kitab Mazmur pasalnya yang ke-23 ayat 1 sampai 6 ya. Kita baca dari Kitab Mazmur 23 ayatnya yang pertama dan sampai yang ke-6. Kita baca bersama ya. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Kita akan menyanyikan lagu pujian kembali. Kita ambil dari Kidung Ceria nomor 160 baitnya yang pertama dan ketiga. Kidung Ceria 160 baitnya yang pertama dan ketiga. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu. Oke, adik-adik, kita akan masuk firman Tuhan. Kita akan masuk dalam pembacaan firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Adik-adik yang sudah mempersiapkan Alkitabnya sudah boleh membuka Yohanes 10 ayat 22 sampai 30. Sudah adik-adik? Nah, judul kita hari ini, tema kita hari ini, percaya dan taat pada Yesus. Percaya dan taat pada Yesus. Kalau adik-adik yang kecil dan tanggung yang masih punya catatan, seperti biasanya boleh mencatatnya ya adik-adik. Nah, oke, sudah
Udah dapat Yohanes 10-nya? Sudah? Sebelum kita membaca Alkitab, kita berdoa dulu adik-adik ya. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali datang ke hadapan-Mu, ke hadirat-Mu Tuhan. Karena sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan membuka hati dan pikiran kami, jauhkan hal-hal yang jahat yang mengganggu pikiran kami, agar firman yang kami akan dengar dapat masuk ke dalam kehidupan kami, dan tentunya menjadi pegangan hidup kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, pembacaan kita Yohanes 10 ayat 22 sampai 30 yang berbunyi, Yesus ditolak oleh orang Yahudi. Tidak lama kemudian tibalah hari raya pentahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami. Yesus menjawab mereka, aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapakku, itulah yang memberikan kesaksian tentang aku. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Nah, adik-adik, bacaan firman Tuhan hari ini bercerita tentang kunjungan perjalanan Tuhan Yesus. Sesuai bacaan kita, perjalanan Tuhan Yesus ke Yerusalem, adik-adik ya. Nah, ada apa di Yerusalem? Di Yerusalem ada perayaan pentahbisan Bait Suci. Jadi bukan hanya Tuhan Yesus yang hadir pada waktu itu, tapi banyak orang. Karena itu bentuk perayaan biasanya ramai ya adik-adik ya. Nah, orang-orang dari segala penjuru datang untuk mengikuti perayaan tersebut. Nah, termasuk Tuhan Yesus. Nah, saat Tuhan Yesus di sana, dia berjalan mengelilingi Bait Suci dan sampai di Serambi Salomo, adik-adik. Tuhan Yesus sampai di Serambi Salomo. Tuhan Yesus bertemu dengan siapa adik-adik? Di bacaan kita bertemu dengan orang Yahudi. Ya, Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi di sana. Nah, orang Yahudi ini siapa ya adik-adik ya? Nah, orang-orang Yahudi yang bertemu dengan Tuhan Yesus ini adalah orang-orang pintar. Ya. Orang-orang yang tahu Taurat Tuhan, tapi tidak suka kepada Tuhan Yesus. Mereka menolak Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus. Lalu mereka berkata apa kepada Tuhan Yesus? Mereka mengatakan apa kepada Tuhan Yesus adik-adik? Mereka mengatakan, benarkah engkau adalah Mesias? Mereka berkata begitu adik-adik. Mereka tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka malah bertanya, benarkah engkau Mesias? Kata mereka. Artinya mereka tidak percaya Tuhan Yesus datang sebagai raja. Nah, pikir mereka mungkin adik-adik ya, pikir mereka kan kalau Mesias itu adalah seorang raja. Ya adik-adik, raja itu biasanya apa? Ada mahkotanya, ya adik-adik ya, badannya gagah, pakaiannya bagus, adik-adik ya.
Biasanya seperti itu ya kalau kita tak ketahui seorang raja. Tapi Tuhan Yesus datang bagaimana adik-adik? Dengan kesederhanaannya, apa adanya adik-adik. Tuhan Yesus datang apa adanya. Tidak pakai mahkota, badannya tidak gagah, biasa aja. Tapi mereka ini, orang-orang Yahudi tidak melihat apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Nah, saat mereka bertanya tentang benarkah engkau Mesias? Jawaban Tuhan Yesus apa adik-adik? Tuhan Yesus menjawab, engkau sudah melihat apa yang aku perbuat, apa yang kukatakan, tapi kamu tidak percaya, kata Tuhan Yesus. Aku sudah melakukan banyak hal, tapi kamu tetap juga tidak percaya. Apa adik-adik? Adik-adik tahu nggak apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus saat Tuhan Yesus datang? Iya, Tuhan Yesus banyak sudah menolong, membuat satu mukjizat, menolong orang. Apa contohnya Yesus menolong orang? Ya, Tuhan menyembuhkan sakit kusta, membuat orang bisa berjalan, yang lumpuh bisa berjalan, yang buta bisa melihat. Tapi orang-orang Yahudi yang bertanya itu, padahal mereka itu orang-orang pintar, adik-adik. Ya, karena nggak suka sama Tuhan Yesus, mereka nggak mau percaya. Nah, karena kalian bukan dombaku, makanya kalian tidak percaya. Nah, Tuhan Yesus perumpamaan tentang dirinya melalui seorang gembala, adik-adik, ya. Gembala, ya. Tuhan Yesus itu memperumpamaan dirinya sebagai gembala yang menjaga domba-dombanya, ya. Karena katanya kepada orang Yahudi tadi, kalian bukan dombaku. Dombaku adalah orang-orang yang percaya kepadaku, yang menurut perintahku, yang melakukan apa yang kusuruh, katanya. Nah, kalian itu karena tidak percaya berarti kalian bukan dombaku. Nah, Tuhan Yesus perumpamakan dirinya sebagai gembala. Nah, adik-adik pernah nggak lihat gembala yang mengembalakan domba? Pernah nggak? Adik-adik tahu di mana? Nah, kalau kita di sini mungkin nggak pernah lihat ya adik-adik ya, ada domba yang digembalakan. Jarang kita lihat. Yang ada biasanya di sini orang mengembalakan kambing atau kerbau, ya. Sama sebenarnya ya. Tapi waktu dulu itu yang banyak itu adalah domba. Nah, Tuhan memperumpamakan dirinya sebagai gembala yang mengembalakan dombanya, tapi dia adalah gembala yang baik. Nah, gembala yang baik tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat, katanya. Tidak akan membiarkan domba-dombanya terluka. Tidak akan membiarkan domba-dombanya hilang. Kalau biasanya gembala itu tahu berapa jumlah dombanya, dia akan hitung. Nah, kalau hilang satu, dia pasti akan cari, adik-adik. Dia akan cari di mana dombanya. Ya, kalau domba-dombanya entah di mana, pasti dicari. Apalagi kalau entah jatuh di mana, kan? Kalau zaman dulu itu ada gurun pasir ya adik-adik ya, banyak gunung-gunung, banyak bukit-bukit. Mungkin bisa aja dombanya itu larinya ke tempat lain, akhirnya dia jatuh dan hilang, tidak bersama teman-temannya. Tapi gembala yang baik akan mencari domba-dombanya tadi. Jadi Tuhan Yesus merupakan dirinya sebagai gembala yang baik, menjaga domba-dombanya. Nah, kalau Tuhan Yesus itu gembala, domba-domba itu siapa adik-adik? Domba-domba itu adalah kita, manusia, kita, anak-anak kecil, anak-anak PA, ya. Kita adalah domba-dombanya, ya. Artinya Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Tuhan Yesus itu sayang kepada kita, ya. Dan Tuhan Yesus tahu kalau kita menurut perintahnya, kita akan diselamatkan, kita akan dijaga oleh Tuhan, kita akan disayang oleh
Tuhan. Nah, tapi adik-adik, supaya Tuhan tetap menjaga kita, menyayangi kita, apa yang kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan tetap dengan kita? Tuhan tetap menjaga kita, tetap menyelamatkan kita. Banyak yang kita lakukan adik-adik. Banyak sekali yang bisa kita lakukan. Contohnya apa ya yang bisa kita lakukan supaya Tuhan sayang sama kita? Ayo, adik-adik tahu? Nah, ini gambar apa adik-adik? Ini gambar keluarga. Ya, satu keluarga. Tuhan Yesus mau kita menyayangi keluarga kita. Lebih-lebih orang tua. Papa dan mama kita, opa dan oma kita, opung kita, ya adik-adik, pokoknya yang lebih tua dari kita harus hormati, ya. Sama hal kalau kita juga menghormati Tuhan. Tuhan sebagai Tuhan yang kita sembah, ya. Kita juga harus perlakukan keluarga kita, papa dan mama kita, opa dan oma kita, menjadi orang yang paling kita sayang. Kita perlakukan mereka, menghormati mereka, tidak boleh melawan perintah mereka. Kalau di sekolah siapa yang harus kita hormati? Ibu guru dan bapak guru kita, ya. Yang menjaga kita di sekolah, bapak dan ibu guru. Jadi kita harus hormati, ya adik-adik. Nah, apalagi yang diminta Tuhan supaya Tuhan mau menyayangi kita, menyelamatkan kita. Ya, kalau bisa kita disebut sama Tuhan adalah domba-domba kesayangannya. Apalagi adik-adik? Nah, untuk adik-adik kita, adik-adik PA, karena kita masih kecil, kita disuruh apa? Rajin sekolah minggu. Rajin sekolah minggu. Nah, adik-adik, walaupun adik-adik di rumah, adik-adik rajin gak ikut IMPA? Adik-adik rajin gak setiap minggu minta tolong sama mamanya buka di YouTube, ikut ibadah? Rajin gak? Kakak yakin adik-adik pasti rajin ya. Walaupun kakak-kakak semua bisa lihat siapa yang rajin ya menonton adik-adik ya. Yang menonton mengikuti ibadah. Kakak-kakak layan di rumah juga bisa lihat siapa ya. Apalagi hanya menonton YouTube ya adik-adik ya. Dan walaupun nonton di YouTube adik-adik, kita harus kusuk beribadahnya. Jangan main-main. Ibadah juga nggak boleh main-main. Nah, kalau kita beribadah, biasanya apa yang kita lakukan? Membaca Alkitab, ya, membaca firman Tuhan, mempelajari firman Tuhan. Supaya apa kita membaca Alkitab? Supaya kita tahu, kita mengenal siapa Tuhan Yesus. Kita tahu siapa Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu siapa yang kita sembah. Ya adik-adik, kita tahu semua segalanya tentang kasih adanya di dalam Alkitab. Nah, apalagi kalau kita rajin ibadah berarti membaca Alkitab. Apalagi rajin berdoa. Adik-adik masih rajin berdoa enggak? Apalagi masa pandemi sekarang ini, rajin berdoa enggak adik-adik? Supaya cepat coronanya. Ini adik-adik ya. Semua pasti rajin. Nah, Tuhan Allah juga mau kita berdoa, selalu rajin berdoa supaya Tuhan mendengar apa yang kita mau. Tuhan dengar keluh kita. Tuhan akan jawab? Pasti Tuhan akan jawab karena sudah bukan perintahnya. Kita sudah lakukan apa yang Tuhan mau, pasti Tuhan jawab doa kita. Nah, tadi sudah kita apalagi tadi yang pertama kita menghormati yang lebih tua, orang tua kita. Ada lagi kita disuruh oleh Tuhan supaya rajin ibadah. Adik-adik, ada lagi di dunia ini
Ya, kita di dunia ini disuruh oleh Tuhan untuk bijaksana, untuk menjadi anak benar. Ya, kita disuruh ngapain? Sebagai anak sama orang tua kita tidak disuruh bekerja. Kita disuruh belajar, rajin belajar, rajin pergi ke sekolah. Nah sekarang, masa sekarang sudah boleh ya, adik-adik yang sudah boleh masuk ke sekolah, nggak di rumah lagi. Ya, udah ada yang bersekolah, walaupun masih setengah-setengah hari. Nah kita disuruh bersekolah untuk apa? Supaya kita pintar, supaya kita jadi anak-anak yang bijaksana, ya, tahu mana yang benar, mana yang salah. Walaupun kita kecil, kita bisa menentukan, bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Dan satu saat waktu nanti kita besar, kita bisa mencapai cita-cita yang kita inginkan. Tentunya seizin daripada Tuhan Allah kita. Ya. Nah, sesuai dengan judul kita tadi, kita disuruh untuk tidak hanya percaya, tapi taat. Jadi kita tidak hanya boleh hanya bilang, aku percaya kepada Tuhan Yesus. Iya, aku percaya Tuhanku adalah Tuhan Yesus. Gak bisa hanya bilang gitu aja, aku percaya apa yang dilakukan Tuhan Yesus. Tidak bisa, kita juga dituntut Tuhan untuk taat. Taat melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan, ya. Percaya saja tidak bisa, tapi harus melakukan firman Tuhan. Harus ada yang kita buat Tuhan senang, ya adik-adik ya. Ada lagi hal penting yang dilakukan Tuhan supaya Tuhan itu dapat menjadi raja kita. Apa yang dilakukan Tuhan? Yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Kalau Tuhan sudah melakukan apa? Tuhan Yesus sudah menolong orang lain, ya, menyembuhkan, ya, membuat mukjizat. Nah, kita juga dituntut untuk bisa walaupun kita kecil untuk dapat menolong orang lain juga. Nah, karena kita kecil, kita harus tidak usah menolong yang berat-berat. Menolong teman kita saja pun sudah boleh. Misalnya teman kita tidak punya pinsel di sekolah, kita bisa pinjamkan. Atau teman kita sakit, kita bisa mendoakan. Itu hal yang baik? Pasti itu hal yang baik. Tuhan senang melihatnya? Pasti Tuhan senang melihatnya. Dan kita disebut domba Tuhan yang baik. Domba-domba yang sayang kepada Tuhan Allah. Domba yang penurut kepada perintah Tuhan Allah. Nah, adik-adik bisa seperti itu. Adik bisa menjadi domba yang baik bagi Allah. Kalau ada gembala yang baik, tentunya ada domba yang baik. Domba yang baik itu siapa? Kita anak-anak Tuhan. Kita semua, ya, yang Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, ayat hafalan yang kakak kasih tugas kepada adik-adik adalah dari Yohanes 10 ayat 27 yang ada di bacaan kita tadi. Di bacaan kita tadi, Yohanes 10 ayat 27 isinya, domba-dombaku mendengarkan suaraku, aku mengenal mereka mengikut aku. Nah, adik-adik bisa hafalkan. Nah, seperti biasa adik-adik kita kan punya WA ya. Adik-adik bisa kirimkan ke kakak-kakak layan atau dimasukkan di WA kita. Adik-adik dari Yohanes 10 ayat 27 tadi. Oke? Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke, menyambut firman Tuhan kita hari ini, kita bernyanyi dari Kidung Ceria 292. Kidung Ceria 292 ayat yang pertama saja. Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami.
adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita akan masuk doa. Lipat tangan tutupnya dengan sikap yang baik, kita berdoa. Bapa di surga, pada hari ini kami kembali datang bersyukur. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi menjadi pegangan hidup bagi kami dan menjadi kekuatan hidup bagi kehidupan kami selanjutnya. Dan kami dapat tetap bersyukur kepadamu. Berkati kami semua Tuhan, agar juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Tolonglah kami Tuhan untuk dapat melakukan firman Tuhan tadi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga bersyukur Tuhan dan berterima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami masih dapat beribadah bersama teman-teman kami, walaupun kami masih harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami percaya Engkau persatukan kami dalam nama Tuhan Yesus saja. Dan jauhkanlah kami Tuhan dari pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Biarlah Engkau menguatkan hidup kami agar kami tetap bisa dan tetap kuat dan semangat dan tetap berhati-hati supaya kami dapat tetap sehat dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk klien kami Bapak yang bersekolah, biarlah Tuhan selalu membimbing dan menjaga supaya setia dan rajin dan dapat mencapai apa yang mereka inginkan. Juga Bapak Ibu guru mereka semua Tuhan Yesus mau berkati. Berikan kesehatan juga, kesabaran dalam membimbing adik-adik kami di dalam sekolah. Kami juga berdoa Tuhan untuk kedua orang tua adik kami, berikan kesehatan, kelancaran dalam setiap usaha mereka, seluruh pekerjaan mereka, sehingga kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi. Kami serahkan kehidupan adik-adik dan keluarganya dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja GPIB ya Medan, memberkati pendeta kami, keluarganya, majelis jemaat dan seluruh keluarganya juga, dan seluruh jemaat kasih karunia. Berikan kami hikmat dan kekuatan untuk selalu setia melayani, setia beribadah hanya kepadamu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, doa permohonan kami ini yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, adik-adik semuanya, apakah tadi sudah mendengar dengan baik firman Tuhan dan cerita yang dibawa oleh Kak Nana? Iya, tadi kita bisa dengar siapa yang menjadi gembala kita dan siapa domba-domba. Domba-domba Tuhan. Nah, gembala kita adalah Tuhan Yesus ya. Kita sebagai domba-dombanya harus dengar-dengaran, taat kepada Tuhan. Jadi tadi ada juga poin penting tadi ya yang Kakak Nana sampaikan. Jadi kita tidak boleh hanya menyebutkan rajin menyebutkan Tuhan, Tuhan, rajin berdoa, tapi tidak ada
pelaksanaannya, tidak ada penerapannya dalam kehidupan nyata kita. Nah, hidup kita itu harusnya hidup yang berbuah, ya. Kita melakukan firman Tuhan dalam tindakan nyata kita, sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menyenangkan hati Tuhan, ya. Kita semua berusaha selalu, ya, bersukacita menjadi anak Tuhan. Juga kita menyenangkan hatinya Tuhan saja, ya. Baiklah adik-adik, kita akan masuk dalam persembahan syukur. Kakak ingatkan juga selalu, ya. Jadi kita pada saat kita ibadah di rumah, kita bisa mengumpulkan persembahan syukur kita simpan, kita taruh di dalam uangnya, kita taruh di dalam amplop, lalu kita serahkan ke kantor gereja setiap jam kerja di hari Selasa sampai dengan hari Sabtu. Atau juga bisa kita masukkan ke dalam rekening bank Sumut, rekeningnya gereja GPIB Kasih Karunia. Oke, semoga persembahan syukur kita selalu menjadi harum untuk memuliakan nama Tuhan saja. Baiklah, kita akan menyanyikan lagu persembahan kita, diambil dari Kidung Ceria 256, baitnya yang pertama dan ketiga, hidup kita yang benar. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kasih dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan. Kami boleh bersyukur mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami Tuhan untuk selalu setia, taat dan dengar-dengaran akan perintah Tuhan. Ajarkan kami untuk selalu menjadi anak-anak yang selalu menyenangkan hatinya Tuhan. Ya Tuhan, baru saja kami memberikan persembahan kecil kami. Berkatilah ini Tuhan, kami memberikannya dengan ikhlas hati, karena kami tahu itu semua adalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Biarlah persembahan kecil ini semakin harum dan semakin banyak lagi orang mau mengakui Engkau dan ikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya yang hidup. Dengarlah ya Tuhan doa dan permohonan kami ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik semua, kita akan menutup ibadah kita ya Kak Nana. Iya, sudah hampir selesai kita ibadah. Nah kakak ingatkan juga ya, pada hari Minggu depan kita akan merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Hari apa itu ya? Perayaan Paskah ya. Jadi kita bersukacita untuk kebangkitan Tuhan Yesus ya. Merayakannya lebih besar dari perayaan kelahiran Tuhan Yesus, hari Natal ya. Jadi menyambut perayaan Paskah kita juga ada lomba untuk menghias telur. Yuk adik-adik semua yang belum daftar, coba daftar ya, ikut serta di dalam lombanya. Oke, nah adik-adik untuk ibadah selanjutnya di minggu depan
ibadah dengan orang tua kali Iya, ya. Jam ibadah 5 dengan orang pagi. tua. Jam 5 pagi ibadah subuh ya, ibadah Paskah subuh jam 5 pagi. Boleh ikut dengan mama papanya ya. Bersuka cita kita untuk merayakan Paskah. Iya. Oke, Kakak Nana, untuk mengakhiri ibadah kita akan bernyanyi lagi dari Kidung Ceria nomor 265, baitnya yang pertama dan ketiga. Adik-adik, kita kembali berdoa, kita akan menutup ibadah kita. Kita akan jumpa bukan minggu depan ya, 2 minggu lagi. Iya, 2 minggu mendatang. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah kami hari ini. Berkati kami Tuhan, berkati firman yang sudah kami dengar, biarlah kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan melakukannya hingga kami nanti sampai bertemu dengan Bapa di surga. Kami percaya Tuhan, Engkau tetap beserta dengan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami akan menyertai kami dari hari ini hingga sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu semuanya. Sampai jumpa lagi. Iya, sampai jumpa lagi di 2 minggu mendatang. Tuhan berkati.